Tidak ada yang salah dengan yang namanya keinginan atau kepentingan. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan yang namanya keinginan atau kepentingan. Bahkan kita tahu, kita menyadari bahwa setiap diri kita tidak mungkin hidup tanpa keinginan dan juga tanpa kepentingan. Hanya dalam hal ini, saudara-saudari yang terkasih, keinginan atau kepentingan yang tidak diatur akan membuat hidup itu hancur. Dalam bacaan Injil di sana digambarkan bagaimana para penggarap itu menginginkan lebih dari yang menjadi hak mereka. Mereka punya kepentingan kalau bisa bahkan merebut tanah itu, sehingga mereka tidak hanya menjadi penggarap tetapi menjadi pemilik. Untuk mencapai itu maka banyak hal menjadi korban, bahkan orang lain banyak yang menjadi korban. Dalam bacaan pertama pun juga digambarkan bagaimana keinginan dan kepentingan itu pun akan menumbuhkan iri hati, karena kita juga melihat bahwa orang lain pun punya keinginan dan kepentingan. Dalam bacaan pertama digambarkan suatu sikap iri hati yang bahkan saudaranya pun bisa menjadi korban. Maka sekali lagi, saudara-saudari yang terkasih, keinginan atau kepentingan itu jika tidak diatur akan menjadi atau menjadikan hidup itu hancur. Baik hidup sebagai pribadi, terutama hidup orang lain akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, secara khusus pada masa 40 hari ini, pada masa Prapaskah ini, menyiapkan karya penyelamatan Allah yang kita rayakan dalam perayaan Paskah nanti, Yesus mengajak kita untuk sungguh kemudian menyadari ada kecenderungan kepentingan atau keinginan yang tidak diatur dalam diri kita, yang membuat diri kita sebagai pribadi bisa hancur, atau bahkan orang lain pun kemudian menjadi korban dari keinginan atau kepentingan kita. Melalui doa, melalui puasa atau pantang, dan juga melalui derma yang diajak kepada kita selama masa Prapaskah ini, kita kemudian diajak untuk keluar dari diri kita. Kita diajak untuk mengambil jarak dengan diri kita, sehingga kita dapat sungguh menemukan Allah, menemukan kehendak Allah di dalam upaya kita untuk berdoa, berpantang, berpuasa, dan berderma. Kita mampu menemukan kehendak Allah di sana dan menumbuhkan sekaligus empati di dalam hidup kita bersama dengan sesama. Karena sekali lagi, ketika keinginan atau kepentingan pribadi kita menjadi pokok, menjadi utama, dan kemudian tidak diatur, maka akan menyebabkan hidup kita, hidup sesama kita menjadi hancur. Tuhan memberkati kita.